Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Mingguan Yakubis. Sabda Allah pada minggu ke-27 ini sungguh dahsyat kekuatan iman ini. Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Sebetulnya ini hanya mau mengatakan yang paling mendasar, bahwa dalam iman, dalam relasi yang hidup dengan Allah, percaya sungguh akan sabdanya dan karyanya, maka tidak ada yang mustahil. Namun sering terjadi dalam aliran-aliran tertentu memaknai ayat ini seolah-olah iman itu akan membawa kita mampu untuk melakukan hal-hal yang serba hebat. Antara lain adalah mengartikan iman itu menjadi tukang sulap. Orang beriman jadi tukang sulap, melakukan hal-hal yang hebat-hebat. Karena itu kita perlu melihat ayat ini dalam kesatuan dengan keseluruhannya yang diawali oleh Yesus dengan mengingatkan para muridnya bahwa tidak mungkin tidak ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Dan penyesatan melalui sabda Allah itu terjadi banyak sekali. Dan Yesus mengatakan, kalau ini terjadi, sesungguhnya kita bukan seorang yang sungguh beriman, tapi justru orang yang menyalahgunakan nama Allah untuk menyesatkan. Dan dalam terang sabda pada minggu ke-27 ini, kita melihat bagaimana pergumulan Nabi Habakuk dalam bacaan pertama. Habakuk adalah nabi yang sungguh mempertanyakan bagaimana Allah mengelola, merawat, dan mengorganisir keadaan dunia ini. Habakuk sungguh punya pertanyaan-pertanyaan yang menggugah. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak engkau dengar? Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak engkau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul berbalik. Dan ini persis juga keadaan dunia saat ini, bahkan juga di negeri kita. Bagaimana negeri yang penuh dengan lagu-lagu rohani, penuh dengan doa-doa, tapi ketidakadilan merajalela. Orang kuat menindas terus-menerus orang lemah. Orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin. Perpecahan, penindasan terjadi di mana-mana. Dan itu dilakukan kadang-kadang dengan atas nama Allah, menyebut nama Allah. Inilah bentuk penyesatan lain yang juga terjadi. Ini bukan tindakan iman. Ini adalah tindakan penyalahgunaan nama Allah. Karena itu kemudian bacaan kedua hari ini juga melengkapi pesan dari seluruh sabda ini. Yaitu bahwa dalam suratnya kepada Timotius, Paulus mengingatkan, anugerah yang paling indah, kekayaan yang sungguh diberikan kepada kita oleh Allah adalah iman yang harus bergerak dalam kasih sebagai sungguh-sungguh yang terindah. Ini yang harus kita tampakkan. Dan kalau kita menampakkan iman itu, maka kita hanya ingin melakukan kehendak Allah. Bahkan ketika kita mewartakan kehendak Allah, melakukan kehendak Allah, kita juga punya sikap Yesus sendiri yang mengatakan, aku ini hanya ingin melakukan kehendak Allah, hamba yang tidak berguna. Namun betapa banyak orang bermegah dengan menggunakan nama Allah. Inilah juga sebenarnya pengkhotbah yang menyesatkan. Dan dewasa ini, saudari-saudari yang terkasih, ada kesesatan lain yang mengapa ketika nama Allah disebut di mana-mana, tapi
Negeri terus ke dalam keadaan porak-poranda, keadilan, perpecahan, kekerasan terjadi terus-menerus. Bahkan yang terjadi ini dilakukan atas nama Allah dengan menyebut nama Allah. Inilah penyesatan yang tak terhindarkan. Memang Yesus sudah mengingatkan itu. Ini dengan kata lain, kalau orang yang sungguh beriman itu hanya menjadi seorang hamba yang kerinduannya hanya melaksanakan kehendak Allah, bukan menyalahgunakan nama Allah. Dan ada lagi, mengapa juga curang kaya miskin terjadi, bahkan terjadi juga dilakukan atas nama Allah. Ada yang namanya teologi kemakmuran. Teologi kemakmuran yang memukul banyak orang di mana-mana. Gereja-gereja yang menawarkan teologi kemakmuran itu sangat memukul. Saya tidak menyebut namanya secara lengkap, tapi antara lain misalnya ini, successful ... family. Wah, orang haus akan sukses. Dan seolah-olah sukses itu sesuatu anugerah Allah yang hebat. Tapi bukan itu sebetulnya yang mau disampaikan Yesus kepada kita. Saya jadi teringat bahwa bisa jadi kita yang sering menyebut nama Yesus ini sebetulnya seperti Yudas. Menyebut nama Yesus, menjual nama Yesus, tapi yang kita cari bukan kehendak Allah dan kebenarannya untuk terwujud di muka bumi. Namun kita menyebut nama Yesus untuk mencari duit, mencari kemakmuran. Dengan begitu sebetulnya kita bukan murid Yesus, kita murid Yudas. Murid Yudas yang menjual nama Yesus untuk kepentingan diri, kepentingan kemakmuran, kepentingan kekuasaan, nama Allah dipolitisir. Inilah penyesatan-penyesatan yang terjadi dan memporak-porandakan negeri kita ini. Maka jangan heran kalau kehidupan beragama di Indonesia ini bukan menjadi bagian solusi masalah-masalah sosial, tapi menambah masalah sosial, menjadi sumber masalah sosial. Inilah saudara-saudaraku yang terkasih. Maka kita diajak kembali masuk pada inti pesan hari ini. Jawaban Tuhan atas keluh kesah Habakuk adalah, kalau kita punya iman, kita sungguh tetap akan hidup sabar. Bukan sabar dalam arti lembek, sabar dalam perjuangan dan percaya bahwa Allah bersama kita. Dan jangan lupa, Allah bersama kita itu kalau Yesus mengatakan bahwa kita harus menjadi seperti hamba yang ketika telah menyelesaikan tugas mengatakan, aku ini hamba yang tidak berguna. Aku hanya melakukan apa yang harus aku lakukan. Jangan lupa, ini bukan Allah yang mau main kuasa. Karena Yesus sendiri adalah pertama-tama hamba Allah yang melakukan semuanya itu. Dialah hamba itu sendiri yang datang ke dunia ini hanya untuk melakukan kehendak Allah. Dan dia tidak bermegah atas karya itu, bahkan dia menderita. Dia kemudian untuk terwujudnya kehendak Allah itu dia harus banyak menderita. Hanya kalau kita menjadi seorang beriman, beriman dalam arti yang paling mendasar adalah punya relasi yang hidup dengan Allah, berdialog yang hidup dengan Allah, segala perkara kehidupan kita bawa dalam relasi kita dengan Allah, kita dialogkan dengan Allah. Tidak ada yang mustahil. Dalam arti ini memang iman itu adalah anugerah yang dahsyat, yang membuahkan kasih. Dan kemudian dalam keadaan dunia yang seamburadul apapun, tidak ada yang mustahil untuk memperbaikinya. Dalam iman tidak ada yang mustahil. Namun kalau kita tidak menangkap inti dari pesan sabda hari ini, sering sabda Allah yang dahsyat itu justru membawa kesesatan. Namun kalau kita meneladan Maria, meneladan Yesus hamba Allah, maka iman akan membawa dunia ini lebih baik, menghadirkan kerajaan Allah di atas bumi ini seperti di dalam surga. Dalam iman tidak ada yang mustahil. Amin.